Bagi para pejalan sunyi atau para pejalan mencari Tuhan, mencari jati diri, sudah barang tentu merasakan penderitaan, kesengsaraan, kekurangan, difitnah, dibenci, dan sebagainya. Itu syarat wajib yang harus dilewatinya. Rata-rata, bahkan hampir semua para pencari jati diri pasti mengalami seperti itu. Jika di logika, kenapa orang lurus selalu mendapat pukulan, sedangkan orang bengkok atau yang melenceng atau yang keluar dari real kebenaran jarang dipukul? Perumpamaan seperti ini. Berhubung aku mikitus nggawe geladak bahasa Indonesia ini pager. Cuman nek geladak nganggo pring atau kayu, nek pager nganggo apa jenengane wesi atau batu bata dan sebagainya. Tak gawekno perumpamaane seperti ini. Atau ora? Paku yang bengkok dan paku yang lurus. Paku yang lurus akan dipendel terus. Dipendel sampai masuk seperti ini. Jadi yang sedang merasakan mungkin kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya, bagi para pejalan loh yo, bagi para pejalan jangan sampai putus asa. Berbahagialah, karena sejatinya kita sedang dipukul itu adalah kita sedang berada pada jalan yang benar. Karena paku yang bengkok angel diantem ki angel. Jadi ya wis lah, buang baik gitu. Makomnya hanya sampai kepada tingkat seperti ini, nancep mung setitik, mempunyai keimanan hanya sedikit. Tapi orang yang lurus ini semakin dihantam semakin masuk, semakin dihantam semakin tambah jeru. Dia akan mempunyai keimanan dan keyakinan. Lah, seperti paku yang pol, dihantami terus nanti pol kenceng. Jadi orang yang lurus semakin dihantam semakin bertumbuh jiwanya, semakin dihantam semakin tambah keyakinannya. Harus sih lo yo. Jadi jangan sampai pernah kita berputus asa. Jangan berputus asa, tetap semangat. Karena hantaman-hantaman itu adalah sedang mendewasakan jiwa kita. Jiwa kita itu sedang belajar. Dihantam dengan penderitaan, dihantam dengan kekurangan, dihantam dengan mungkin permasalahan. Apakah kita tetap bersyukur atau melanjutkan perjalanan, atau kita akan bengkok seperti paku yang ini? Temancep, tapi mau titik. Tapi yang lurus semakin dihantam, dia semakin dalam, maka dia akan kenceng. Jadi orang yang mengalami penderitaan dan sebagainya dalam pencarian, dia sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya rasanya suara karu-karuan ketika mungkin dihantam dengan permasalahan. Kita jujur tapi kita disalahkan, kita benar tapi kita difitnah, kita tidak mempunyai salah kepada siapapun tapi kita dibenci oleh orang banyak. Kita harus merasakan seperti itu. Dan jika kita sudah merasakan seperti itu, kita sudah mentok, paku ini sudah temancep, maka keyakinan kita sudah tidak mungkin bisa digoyangkan, sudah tidak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun, karena kita telah merasakan sendiri, telah mengalami sendiri, dan telah dengan semua yang kita lalui. Umpomo kita melihat kuda tergulung ombak di laut, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita bercerita kepada teman kita bahwa tadi di sana ada kuda yang tergulung oleh ombak dan yang menaiki ada 2 orang, dan kita cerita kepada teman
teman kita menceritakan cerita kita kepada temannya lagi bercerita kepada temannya lagi. Terus seperti itu, ada kemungkinan di mana cerita itu bisa mungkin ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Jadi apa yang diceritakan mereka, sudah berapa orang yang sudah mendengarkan cerita itu dengan cerita yang berbeda. Oke? Ojo khawatir, ojo sedih jika kita selalu dihantam, kita selalu dipukul, kita selalu dipendeli lah. Ojo nganti putus asa, tetap semangat. Karena orang lurus, umpama paku ini, kita lurus akan dipendel atau dipalu semakin dalam dan sampai mentok, sehingga keyakinan kita akan menancap dengan kuat. Dibedul angel, tapi nek sing mlengkung ki mau nancap titik dibedul asih bisa. Ini akan dibiarkan, tapi ini akan selalu dipukul sampai keyakinannya kenceng. Pokoknya keyakinannya orang bisa tergoyahkan.